10 nubuatan perjanjian lama yang digenapi saat penyaliban Yesus. Penyaliban dan kematian Yesus di dunia bukan sebuah peristiwa yang terjadi secara mendadak. Hal itu telah dirancang oleh Allah jauh sebelum terjadi. Bahkan telah dinubuatkan dalam perjanjian lama ratusan hingga ribuan tahun sebelumnya. Sejak manusia jatuh ke dalam dosa, Tuhan telah menetapkan rencana keselamatannya, yaitu mengutus seorang keturunan perempuan untuk mengalahkan kuasa dosa dan iblis. Berikut adalah 10 nubuatan perjanjian lama yang digenapi saat penyaliban Yesus. Yang pertama, nubuat tentang Mesias yang diberi minum racun. Mazmur 69 ayat 22. Bahkan mereka memberi aku makan racun, dan pada waktu aku haus mereka memberi aku minum anggur asam. Nubuatan ini digenapi ketika prajurit Romawi memberikan Yesus minuman anggur yang dicampur empedu, seperti yang dicatat dalam Matius 27 ayat 34. Lalu mereka memberi dia minum anggur bercampur empedu. Setelah ia mengecapnya, ia tidak mau meminumnya. Anggur yang bercampur empedu ini berfungsi sebagai semacam obat bius untuk mengurangi rasa sakit, tetapi Yesus menolaknya karena ia ingin menanggung penderitaan salib dengan kesadaran penuh. Yang kedua, nubuat tentang penyaliban Yesus. Mazmur 22 ayat 17. Sebab anjing-anjing mengerumuni aku, gerombolan penjahat mengepung aku, mereka menusuk tangan dan kakiku. Ayat ini jelas menggambarkan bahwa penyaliban Yesus, di mana tangan dan kakinya dipaku di kayu salib. Peristiwa ini terjadi di Golgota, sebagaimana dicatat dalam Lukas 23 ayat 33. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ. Yang ketiga, nubuat tentang Mesias yang disalibkan di antara perampok. Yesaya 53 ayat 12. Ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak. Yesus disalibkan di antara dua penjahat, satu di sebelah kanan dan satu di sebelah kirinya, seperti yang dicatat dalam Matius 27 ayat 38. Bersama dengan dia disalibkan dua orang penyamun, seorang di sebelah kanan dan seorang di sebelah kirinya. Yang keempat, nubuat tentang doa Mesias bagi para pemberontak. Yesaya 53 ayat 12. Dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Saat disalib, Yesus berdoa bagi mereka yang menyalibkan dia. Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Lukas 23 ayat 34. Doa ini menunjukkan kasih Yesus yang besar bagi manusia, bahkan bagi mereka yang menganiayanya. Yang kelima, nubuat tentang pakaian Mesias yang dibagi-bagi. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku. Tertulis dalam Mazmur 22 ayat 19. Prajurit Romawi membagi pakaian Yesus dan membuang undi atas jubahnya, seperti yang dicatat dalam Yohanes 19 ayat 23 sampai 24. Ia adalah penggenapan langsung dari nubuat Mazmur.
Yang keenam, nubuat tentang Mesias yang diolok-olok. Dalam Mazmur 22 ayat 8 sampai 9, semua orang yang melihat aku mengolok-olok aku. Mereka mencibir dan menggeleng-gelengkan kepalanya. Ia menyerah kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang meluputkannya. Saat Yesus disalibkan, orang-orang di sekitarnya mengejek dan mengolok-oloknya, sebagaimana yang dicatat dalam Matius 27 ayat 39 sampai 43. Yang ketujuh, nubuat tentang Mesias yang merasa ditinggalkan oleh Allah. Mazmur 22 ayat 2. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Yesus mengucapkan seruan ini di kayu salib sebagaimana dicatat dalam Matius 27 ayat 46. Eli, Eli, lama sabachthani? Ini menunjukkan penderitaan rohani yang mendalam saat Yesus menanggung dosa dunia. Yang kedelapan, nubuat tentang Mesias yang haus dan diberi minum anggur asam. Mazmur 69 ayat 22. Dan pada waktu aku haus, mereka memberi aku minum anggur asam. Yesus berseru bahwa ia haus, dan para prajurit memberinya anggur asam seperti yang dicatat dalam Yohanes 19 ayat 28 sampai 29. Yang kesembilan, nubuat tentang tubuh Mesias yang tetap utuh. Dalam Mazmur 34 ayat 21, ia melindungi segala tulangnya, tidak satu pun yang patah. Biasanya yang mempercepat kematian orang yang disalibkan, prajurit akan mematahkan kaki mereka. Namun kaki Yesus tidak dipatahkan karena ia sudah wafat seperti yang dicatat dalam Yohanes 19 ayat 33 sampai 36. Yang ke-10, nubuat tentang Mesias yang ditikam dan dipandang oleh mereka yang menikamnya. Zakaria 12 ayat 10. Mereka akan memandang kepala dia yang telah mereka tikam. Setelah Yesus wafat, seorang prajurit menikam lambungnya dengan tombak, sebagaimana dicatat dalam Yohanes 19 ayat 34 sampai 37. Seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak dan segera mengalir keluar darah dan air. Saudara, 10 nubuatan ini menunjukkan bahwa kematian Yesus bukanlah sebuah kebetulan, tetapi telah dirancang oleh Allah sejak awal. Semua ini membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias yang dijanjikan dalam Perjanjian Lama, yang datang untuk menebus dosa manusia. Melalui pengorbanannya, Yesus telah menggenapi rencana keselamatan Allah dan membuka jalan bagi setiap orang yang percaya kepadanya untuk memperoleh hidup yang kekal. Tuhan Yesus memberkati. Amin.